Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, nampaknya semua sudah terhubung ya, tapi kayaknya masih ada yang kurang sih. Coba kita absen dulu lah ya. Mau Ihsan, ada Ihsan? Saya Pak. Ihsan, oh iya Ihsan ada. Rio? Hadir Pak. Saya Pak. Rio. Nah ya ada. Kemudian Fajri. Saya Pak. Saya Fajri. Oh, Fajri juga ada ya. Oke, berarti pertemuan kali ini kita berarti lengkap. Oke, mantap. Teruskan perjuangan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Hari Amantara Pratama. NIM saya yaitu 11910111088. Saya dari kelas SLTP SLTA model 4A. Baik, sebelum itu kita harus berterima kasih nih teman-teman kepada dosen pembimbing kita yang telah memberikan wejangan yang dulunya telah memberikan ilmu-ilmu tentang apa sih bimbingan dan konseling itu, apa sih bagaimana sih pandangan orang terhadap bimbingan dan konseling itu kan, yaitu kepada Ibu Suci Habibah. Bu, baik teman-teman, di sini saya hari ini sebagai pemateri ya kan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling. Ya. Mohon teman-teman untuk menyimak dan kameranya di on kan lah ya. Astagfirullahaladzim, apa salah, maaf. Kameranya di on kan. Oke, good. Oke. Bapak sebentar lagi akan share screen. Oke, perhatikan. Selamat memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Hari Amantara Pratama. Nomor induk mahasiswa saya 11910111088. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Saya dari kelas SLTP SLTA model 4A. Sekian penjelasan dari saya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling. Yaitu materinya yang pertama yaitu pengertian dari bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang ketiga, perbedaan profesi bimbingan dan konselor, psikiater, dan dokter. Silahkan disimak teman-teman. Baik, penjelasan pertama ya teman-teman, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Apa sih pengertian bimbingan secara etimologis? Yaitu merupakan terjemah dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntut, ataupun membantu. Kemudian secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Kemudian menurut para ahli, menurut Lefebvre, bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat. Itu sumbangannya dalam arti kata jasanya ataupun materinya. Adapun konseling berasal dari istilah Inggris yaitu counseling, yang kemudian di Indonesia ini menjadi konseling. Konseling adalah suatu proses yang berorientasikan belajar dilaksanakan dalam suatu lingkungan sosial, yang dimana konselor berusaha membantu klien-klien dengan metode yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan klien tersebut, agar
klien itu sendiri dapat mempelajari lebih baik tentang dirinya sendiri. Dapat disimpulkan juga bahwa bimbingan dan konseling ini adalah pelayanan untuk para peserta didik maupun non peserta didik, baik secara perorangan maupun berkelompok, bertujuan agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian penjelasan yang kedua itu tujuan bimbingan dan konseling dan fungsi. Menurut Thohirin, tujuannya itu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri siswa, mengarahkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga dapat memecahkan masalah serta dapat menyesuaikan diri secara afektif. Adapun menurut Halen, tujuan dari bimbingan dan konseling itu yaitu pertama, menemukan pribadi siswa agar ia mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Yang kedua, mengenal lingkungan secara objektif, baik sosial maupun ekonomi. Ketiga, merencanakan masa depan agar siswa dapat mengambil keputusan dan pertimbangan yang tepat. Selanjutnya, menurut Haji Prayitno, tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Berbagai latar belakang yang ada serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah merupakan penjabaran tujuan umum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu. Dengan demikian, bimbingan dan konseling bertujuan agar siswa dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan secara maksimal. Yang ketiga, menyesuaikan diri dan mengatasi hambatan dan kesulitan dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya. Penjelasan selanjutnya teman-teman yang terakhir yaitu perbedaan antara BK atau konselor dengan psikiater, psikoterapi, dan dokter. Yang pertama nih, perbedaan BK atau konselor dengan psikiater. Konselor biasanya bekerja di perguruan tinggi, di SMP, SMA, SD, dan juga biro masyarakat. Sedangkan psikiater adalah suatu profesi yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran untuk program S1. Psikiater juga pada umumnya bekerja di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau membuka praktek sendiri nih teman-teman. Dan sering juga kita ya, ada praktek di lingkungan masyarakat itu biasanya dari psikiater. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan BK atau konselor dengan psikoterapi. Konseling pada dasarnya membantu individu yang normal dalam menghilangkan frustasi maupun stres yang berlebihan dan berbagai hambatan yang mengganggu perkembangannya. Sedangkan psikoterapi diperuntukkan bagi individu-individu yang mengalami penyimpangan secara psikologis dan berhubungan dengan usaha untuk menghilangkan dan menggeser konflik kepribadian. Selanjutnya nih yang ketiga, perbedaan BK atau konselor dengan dokter. Nah, kita tahu kan bahwa beda antara BK dan dokter ini sangat jelas. Proses penyembuhan penyakit melalui pelayanan dokter yaitu menekankan pada kegunaan obat-obatan. Nah, ketika kita misalnya demam ataupun misalnya
penderita flu, bawa ke dokter pasti disuruh minum obat. Berbeda nih dengan konselor. Ya, obat-obat tadi merupakan fisik dari luar diri pasien. Berbeda dengan konselor. Konselor tidak menggunakan obat-obatan, tapi menggunakan kekuatan yang ada pada diri klien sendiri. Nah, sangat jelas kan teman-teman perbedaan antara BK atau konselor dengan psikoterapi, dengan psikiater, dengan dokter. Kalau dengan dokter sangat jelas bedanya. Dokter itu menekankan pada obat-obatan dan kliennya pun disebut pasien. Dan kemudian itu pokok terakhir dari dokter ini yaitu penyakit atau pada fisiknya tersembuh melalui obat-obatan. Sedangkan dari BK atau konselor ini masalahnya yang terselesaikan. Sangat jelas bahwa antara psikiater, psikoterapi, dokter sangat berbeda dengan BK ataupun konselor. Nah, selanjutnya kita masuk dari kesimpulan dari materi yang kita jelaskan tadi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan, berindividu maupun berkelompok, bertujuan agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling menurut Halen adalah pertama yaitu menemukan pribadi siswa agar ia mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Kemudian tujuan yang kedua, mengenal lingkungan secara objektif, baik sosial maupun ekonomi. Kemudian tujuan yang ketiga, merencanakan masa depan agar siswa dapat mengambil keputusan dengan tepat dan pertimbangan yang tepat. Sementara fungsi dari bimbingan dan konseling ini adalah yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan ataupun preventif. Yang kemudian kedua fungsi pemahaman. Yang ketiga fungsi fasilitasi. Yang keempat fungsi penyesuaian. Yang kelima fungsi penyaluran. Keenam fungsi adaptasi. Ketujuh fungsi perbaikan. Kedelapan fungsi penyembuhan, kesembilan fungsi pemeliharaan, dan kesepuluh fungsi pengembangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan hari ini. Terima kasih dan semangat terus teman-teman. Kita tidak boleh pantang menyerah dan kita harus mengambil keputusan serta pegangan yang tepat. Bisa saja kita melakukan penyuluhan terhadap konselor ataupun guru BK kita. Terima kasih juga kepada Ibu Suci Habibah yang telah memberikan saya kesempatan di sini untuk belajar menjelaskan pembahasan dari apa sih konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling ini, apa sih fungsi serta tujuan bimbingan dan konseling ini. Semoga teman-teman semua paham dan terhibur dengan penjelasan saya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.